Start Your Career as Front-End Developer with React.js bersama pembicara kita yang paling keren pada malam hari ini, yaitu Mas Diki Arif Wibowo. Kita panggil aja mungkin Mas Diki ya, kayak gitu. Mas Diki Arif Wibowo ini merupakan seorang front-end engineer yang saat ini bekerja di Dana, seperti itu. Oke, mungkin saya akan share screen dulu ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman juga yang baru bergabung, silahkan untuk mengganti background Zoom-nya ya dengan background Zoom yang telah disediakan oleh Panitia, supaya kita pada malam hari ini semakin semangat untuk mengikuti webinar pada malam hari ini, supaya semua semangatnya ini bisa saling terkoneksikan satu sama lain nih, gitu, seperti gambar yang ada di background-nya nih, ada titik-titik yang saling terkoneksikan ya. Oke, mungkin sambil menunggu juga buat teman-teman yang lain nih, saya pengen mengajak juga buat teman-teman untuk saling berkenalan satu sama lain nih, kayak gitu. Nah, karena uh, yang namanya tak kenal maka tak sayang ya, termasuk saya juga pastinya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama saya. Jadi saya adalah Septiadi Wirawan, sobat expert semua bisa manggil saya Adi. Nah, saya akan jadi moderator pada malam hari ini untuk 1,5 jam ke depan, yang mendampingi rekan-rekan semua supaya webinar kita pada malam hari ini bisa lancar, seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan semua yang udah gabung di Zoom ini, bisa dong untuk mengganti namanya ya, mungkin dengan nama panggilannya, supaya nanti kalau misalnya kita sesi tanya jawab juga lebih mudah, terus dengan asal kotanya. Terus juga bisa ketik di kolom chat ya, gitu. Saling memperkenalkan sama lain, nama dan asal kotanya, seperti itu. Oke, kita sambil nunggu ya, kita santai dulu sampai 19:10 menunggu rekan-rekan peserta kita yang lain ya, teman-teman semua. Oke, sudah 19:10 ya, mungkin kita langsung saja mulai sesi webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama untuk yang muslim, dan silahkan berdoa dengan agama masing-masing buat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara kita pada malam hari ini bisa lancar ya, dan kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang kita harapkan bersama-sama secara maksimal. Nah, untuk untuk pesertanya nih, saya lihat tadi udah ini ya, udah ajak teman-teman nih buat sharing apa namanya, asal kotanya dari mana aja nih. Saya mau cek ini kira-kira dari mana aja sih peserta webinar expert kita pada malam hari ini. Ada Mbak Devi dari Jogja, salam kenal Mbak Devi. Terus ada juga dari Pekanbaru, Mas Jeffrey ya. Ada Kak Aditya dari Depok, ada Kak Aditya dari Depok, ada Kaki dari Mataram, Kak Rudi juga dari Jogja, Sesa dari Jogja, Kak Hendrik dari Pekanbaru, Kak Fadli dari Jogja. Oh, banyak juga dari Jogja ya. Ini kebetulan karena kantor kita juga dari Jogja ya. Mungkin cukup tersebar mungkin infonya ya di Jogja. Terus ada juga dari Jakarta, halo Rokim. Terus dari Padang, Syafri dari Indramayu. Terus dari Banten, Billy, orang Rangkas Bitung. Kebetulan saya juga dari Tangerang, tetangga kita ya. Ada dari Bogor, terus dari kota-kota lainnya dari seluruh Indonesia. Wah, saya cukup semangat ya buat ngelihat semangatnya teman-teman ini semua dalam belajar Yang mana lagi? React.js bersama Kadiki. Iya. Oke, mungkin bisa di-mute dulu ya, Sobat Expert yang masih belum di-mute nih, supaya kita sama-sama saling bisa menikmati dengan enak ya cara webinarnya. Nah, oke, pada malam hari ini kita akan belajar apa aja sih bareng sama Kak Diki. Jadi nanti topik yang akan kita pelajari bareng sama Kak Diki ini akan
berkisar seputar tentang karir nih. Jadi seperti apa sih peluang karir dan pengenalan apa itu seorang front end developer kayak gitu. Jadi kebetulan Kak Diki ini juga dari pengalaman hari ini sangat expert sekali ya gitu. So cocok dengan tagline expert, yaitu be an expert with expert gitu ya. Jadi Kak Diki ini sudah malang melintang pengalamannya sebagai front end developer di berbagai perusahaan seperti itu ya. Dan kebetulan untuk yang saat ini itu berada di Dana sebagai front end developer. Nah, terus nanti Kak Diki akan sharing nih peluang karirnya itu seperti apa sih kalau jadi seorang front end developer. Nah, terus untuk menjadi seorang developer ini salah satu skill mungkin ya yang bisa kita gali adalah skill React.js. Nah, nanti Kak Diki akan sharing mengenai dasar-dasar dan framework dari React.js. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang sudah hadir pada malam hari ini juga mungkin tidak asing lagi ya, sudah paham atau sudah tahu dulu, setidaknya bukan paham ya, mungkin sudah tahu bahwa ada yang namanya React.js, dan mungkin di sini ikut hadir pada malam hari ini tuh untuk menggali lebih jauh baik dari React.js itu seperti apa, framework-nya, ataupun nanti ketika itu digunakan sebagai peluang karir seperti itu. Nah, terus juga nanti kita akan sharing mengenai roadmap untuk belajar React.js itu. Jadi starting, terus nanti kalau udah naik ke level intermediate seperti apa dan advance seperti apa. Nah, itu adalah topik yang akan kita pelajari. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk selanjutnya saya mau ngajak teman-teman nih untuk membuka www.menti.com seperti itu ya. Nah, terus silakan di website menti.com itu teman-teman ketikkan kodenya 41716114. Saya ulangi 41716114. Nah, lalu teman-teman bisa isi di kolom di menti.com-nya ya, motivasi terbesar teman-teman ikut webinar kali ini tuh apa, seperti itu, supaya nanti kita di sini bisa saling tahu satu sama lain, termasuk dari Kak Diki juga sebagai pematerinya ini. Tujuannya teman-teman ikut event webinar pada malam hari itu apa sih, seperti itu, supaya nanti materi yang disampaikan semakin cocok dengan apa yang teman-teman inginkan, seperti itu ya teman-teman. Oke. Saya tunggu ya, mungkin untuk teman-teman bisa mengisi menti.com-nya ya. Mungkin saya hitung selama 1 menit dari sekarang. Ya nggak lama ya, bisa langsung buka menti.com terus langsung isi gitu ya. Jadi nggak perlu bikin satu paragraf wacana ya karangan. Jadi cukup 1 kalimat atau 2 kalimat aja yang menggambarkan sebenarnya motivasi terbesar teman-teman nih apa nih ikut webinar pada malam hari ini. Nah, oke. Saya tunggu ya untuk jawabannya buat teman-teman semua. Oke, kita lihat nih apa aja sih motivasinya teman-teman buat ikut ya dari webinar pada malam hari ini. Kita akan cek. Bentar. Oke. Nah, kita bisa lihat jawabannya udah kekumpul di sini. Mungkin ada yang masih salah ya, masih ngetik kodenya di situ. Nanti kalau misalnya mau diulang, diomongin lagi boleh, kayak gitu ya. Jadi ada yang pengen belajar sama sedikit nih, terus ada yang pengen belajar React.js ya, terutama, terus pengen tahu tentang front end developer itu apa. Terus ini nih ada jawabannya cukup menarik ya, menjadi front end developer yang lebih expert agar memahami dasar React.js karena perkembangan karirnya membutuhkan skill tersebut. Wah, jadi sudah terarah ya, jadi sudah paham bahwa React.js ini memang
dibutuhkan untuk salah satu skill set-nya ya berarti. Nah, terus ingin mengganti lapangan kerja yang darinya sales menjadi lebih teknis seperti front end. Wah, menarik banget nih. Jadi mungkin nanti mungkin yang menjawab ini juga bisa kasih ini ya pertanyaan nanti mungkin terkait lebih lanjutnya tentang ini di sesi tanya jawab nanti. Mungkin ini kan berarti tentang switch career ya, kayak gitu menarik sekali nih. Nah, terus perusahaan-perusahaan startup banyak yang menggunakan React.js sehingga tertarik mempelajarinya dan punya goal untuk kerja dari rumah. Oh, berarti kerja remote ya. Jadi memang sekarang ini juga banyak orang ya, terutama untuk generasi Z ini tertarik ya buat kerjanya itu dengan sistem kerja remote seperti itu. Nah, terus motivasi terbesar saya ikut webinar adalah bercita-cita ingin menjadi programmer dan saya ikut webinar ini untuk menambah ilmu. Nah, oke. Nah, pas banget ya berarti di sini ya. Mendalami ilmunya ini sama Kak Diki yang memang sudah expertnya sekali di front end developer dan bagian React.js seperti itu bahasa pemrogramannya. Oke, mungkin dari jawabannya kurang lebih sama ya kayak gitu. Ada beberapa kesamaan. Jadi yang pertama tuh mungkin ingin belajar front end developer, terus pengen tahu peluang karirnya, terus pengen tahu lebih lanjut tentang React.js sama selain apa namanya berkarir dari early juga ada yang pengen switch karir mungkin di situ ya. Nah, itu adalah jawaban dari teman-teman semua ya. Ini sudah yang teman-teman sudah jawab di menti.com-nya. Nah, saya akan lanjutkan lagi mungkin dari apa namanya dari materinya. Nah, pada malam hari ini kita bakal ngapain aja. Jadi pada malam hari ini kita akan berkenalan dulu ya pada sesi ini mungkin seperti sekarang kita lakukan ini. Terus nanti setelah selesai saya berkenalan, saya mau memperkenalkan lagi. Mungkin udah ada yang sudah tahu tapi juga ada yang baru tahu nih logo di atas saya ini apa. Ini logo ini ya. Ini adalah sebuah bootcamp yang keren abis, yang teman-teman nanti bisa ikutin, nanti akan saya perkenalkan. Nah, terus selanjutnya nanti setelah mungkin sekedar introduction tadi ya mengenai expert, kita akan memulai sesi presentasinya atau sesi pemateriannya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan dan apa namanya menyimak secara utuh ya supaya nanti bisa memberikan pertanyaan. Mungkin kalau misalnya nanti di akhir sesi teman-teman pengen memberikan pertanyaan, nanti di sesi paling akhir kita ada Q&A terus foto bareng. Nah, jadi itu adalah agenda kita pada malam hari ini ya. Secara sederhana agendanya ada 4 sesi. Nah, kita masuk ke sesi perkenalan tentang expert kayak gitu. Jadi izinkan saya mungkin memperkenalkan secara singkat tentang expert itu apa, karena balik lagi kayak yang tadi saya katakan ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi expert sendiri ini adalah sebuah platform pendidikan skill kayak gitu dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi nanti buat rekan-rekan yang membutuhkan pelatihan, baik itu pelatihan untuk diri teman-teman sendiri maupun pelatihan untuk mungkin karyawan yang ada di perusahaan rekan-rekan semua yang ada di sini, itu nanti bisa banget buat mencari informasinya di expert.id kayak gitu. Nah, karena di Expert.id ini kita punya visi untuk meningkatkan skill dan kemampuan teman-teman di bidang teknologi informasi, programming, produk manajemen, digital marketing, maupun di bidang yang non-tech seperti misalnya di kemampuan literasi bahasa Inggris maupun peluang teman-teman yang pengen studi lanjut ataupun mengambil scholarship ke luar negeri seperti itu. Jadi kita berusaha mengakomodir kebutuhan teman-teman yang pengen mencari tahu, menggali dan men-scale up kemampuannya lebih jauh lagi nih di expert. Nah, beberapa bootcamp yang telah pernah kita adakan itu apa aja? Nah, contohnya seperti yang ada di sini ya. Beberapa informasinya kita juga punya kelas selain yang kelas sekarang teman-teman kita adakan ini, misalnya di bidang React.js, kita juga ada kelas di bidang Excel, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya tertarik buat mempelajari data analis basic pakai Excel itu bisa ikuti kelas kita. Terus juga misalnya teman-teman nih selain yang pengen bisa front end juga pengen bisa back end, itu nanti misalnya dulu kemarin kita punya juga kelas Google Language seperti itu. Yang mungkin nanti juga bisa ada lagi nanti tergantung informasi yang teman-teman bisa pantengin di Instagramnya Expert. Nah, terus kita juga punya mobile development ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen jadi mobile engineer, itu bisa banget belajar pakai Flutter. Nanti kita juga punya kelasnya. Nah, terus kita juga pernah bikin bootcamp dengan kelas Laravel seperti itu.
Nah, untuk update-nya kelas-kelas apa saja yang sedang running ataupun akan running, itu nanti teman-teman bisa kepoin di mana? Teman-teman bisa kepoin di sini. Nah, jadinya teman-teman bisa buka Instagram nih. Saya pengen ngajak teman-teman semua buat buka IG-nya sekarang. Mungkin ada yang cari infonya nih via IG ya, cari info webinar via IG kita ataupun via yang lain terus belum buka IG kita. Jadi sayang banget kalau teman-teman di sini ketinggalan informasi tentang expert, baik itu nanti ada promo-promo diskonnya maupun kelas-kelas webinar gratis seperti ini ataupun kelas bootcamp-nya. Nah, jadinya teman-teman supaya nggak ketinggalan, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk sebentar aja, mungkin ya 10 detik aja untuk membuka Instagram, terus langsung follow Instagram kita, diketikkan @expert.id, terus langsung follow aja, langsung nggak pakai lama ya, ketik follow atau ikuti supaya nanti teman-teman bisa langsung dapat notifikasi ataupun update-nya via timeline kalian, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada promo, teman-teman bisa langsung dapat informasinya, kayak gitu ya. Sudah? Oke, kalau misalnya sudah kita lanjut ya. Nah, mungkin di sini saya mau sharing tentang apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh expert selama tahun 2022. Jadi, selama tahun 2022 itu kita sudah pernah bikin bootcamp dengan total peserta sampai hampir 1.800 ya. Ini sampai tahun 2022. Jadi kalau sampai bulan Mei ini kita alhamdulillah sudah running lebih dari 1.800, lebih dari 1.900 seperti itu ya. Jadi hampir 2.000. Nah, terus mayoritas dari kelas kita itu yang paling banyak diikuti pesertanya apa? Jadi yang paling banyak diikuti peserta itu adalah kelas Excel ya. Jadi banyak banget yang tertarik buat ningkatin skill-nya di bidang Excel. Terus yang kedua itu pengen ikutan jadi apa namanya? Mobile engineer juga, pengen belajar Flutter, terus juga pengen cari tahu tentang IoT. Nah, jadi React.js ini juga walaupun nggak ada di yang tiga ini, ada salah satu juga yang paling tinggi juga nih masih gitu ya. Mungkin nomor 4-nya yang mayoritas orang pada pengen cari tahu lebih lanjut dan pengen mempelajari skill lebih dalam kayak gitu. Nah, terus dari mana aja sih biasanya peserta expert ini berasal? Jadi yang paling banyak itu ternyata dari Jawa Barat ya. Mungkin dari sini tadi juga ada yang dari Indramayu gitu ya, dari Banten tapi udah berpisah sih ya kayak gitu. Terus dari DKI, dari Jakarta, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Jadi mayoritas memang masih dari Pulau Jawa ya. Nah, tapi jangan bersedih hati atau berkecil hati buat teman-teman tadi yang banyak saya lihat di Pekanbaru ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar kota dan luar daerah Jawa gitu, jangan ragu buat ikutan kelas-kelas yang ada di Expert karena balik lagi ya, jadi seorang berkarir di bidang IT ini membuka kesempatan kalian untuk bekerja dari mana saja kayak gitu. Benar banget tadi seperti ada yang kirim di menti.com itu. Jadi dengan nanti teman-teman mungkin jadi seorang mobile engineer, front end engineer ataupun back end engineer, teman-teman nanti bisa kerja secara remote kayak gitu. Nanti tergantung kerjanya sebagai apa maupun nanti lamarnya kemana ya. Tapi peluang untuk jadi seorang remote worker itu terbuka sangat lebar untuk banyak karir di bidang IT. Nah, terus expert itu punya banyak kelas sebenarnya. Jadi kelasnya itu wide range variatif dari data analitik menggunakan Microsoft Excel, terus coding, Data, Google Language, IoT, security, sistem, cyber security, terus kita juga punya kelas PM waktu itu, sosial media, digital marketing, company IT management, leadership, dan lain-lain seperti itu. Nah, cuman kelas yang paling rutin kita selenggarakan ya, bootcamp yang paling rutin kita selenggarakan adalah kelas yang sesuai dengan mayoritas rekan-rekan itu paling banyak mencarinya apa seperti itu. Tapi jangan takut misalnya ada kelas yang tidak running di bulan tertentu, tapi teman-teman itu mungkin membutuhkan ya. Teman-teman juga tetap bisa request ke kita misalnya kalau ada kebutuhan dari perusahaannya nih kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman butuh pelatihan cyber security gitu ya, tapi butuhnya bukan untuk personal, misalnya untuk rekan-rekan di perusahaannya untuk 10 orang misalnya. Nah, itu nanti tetap juga bisa menghubungi kita yang nanti kita bisa sediakan untuk kebutuhan rekan-rekan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Jadi mungkin nanti formatnya bukan bootcamp seperti ini, tapi nanti bisa kita sediakan kebutuhannya melalui apa namanya layanan kita yang bernama Expert Corporate atau Expert yang lebih ke layanan untuk akses perusahaan seperti itu. Nah, selain tadi nih yang untuk rekan-rekan yang apa namanya peserta pada umumnya, kita juga melayani ketika ada kebutuhan dari perusahaan. Nah, perusahaan apa aja sih yang pernah bermitra dengan kita ya? Jadi ada dari Peruri ini contohnya kita waktu itu bikin bootcamp IoT untuk 125 peserta di bulan Mei.
kayak gitu ya. Nah, terus juga kita pernah bikin kelas industri. Jadi kalau kelas industri ini misalnya dari hadirin webinar pada malam ini ada yang guru SMK mungkin atau guru SMA yang punya concern di bidang teknologi, itu boleh banget bekerja sama dengan kita. Nah, karena kita juga bisa mengadakan kelas untuk ke sekolah langsung ya, kayak gitu. Jadi untuk siswa-siswanya yang itu nanti ada pendampingannya. Nah, salah satunya itu kita bikin waktu itu di SMK Anihaya Karawang. Nah, terus kita juga bikin pelatihan yang non-tech nih, salah satunya adalah Microsoft Word ya, jadi lebih ke bidang administrasi untuk rekan-rekan dari perusahaan PLN, seperti itu. Nah, terus kita juga pernah bikin pelatihan Excel untuk rekan-rekan Rumah Sakit Tulungrejo, Malang, di bulan Desember 2022. Jadi, sekali lagi untuk expert sebenarnya pelatihannya tidak cuma di bidang IT, jadi wide range variatif ya, baik tech maupun non-tech. Nah, tapi nanti teman-teman bisa kontak kita, misalnya ada kebutuhan pelatihan yang saat ini belum running seperti itu karena mungkin tidak ada yang di kelas bootcamp-nya, teman-teman tetap bisa request, tapi nanti mungkin kebutuhannya akan kita provide ketika memang kebutuhannya ada dari perusahaan seperti itu. Nah, itu perkenalan tentang expert. Nah, sekarang untuk menutup perkenalan ini saya pengen ngajak ya terakhir buat rekan-rekan semua supaya malam hari ini kita belajarnya itu makin seru dan keseruan kita ini bisa diketahui oleh rekan-rekan teman-teman semua. Jadi boleh dong saya minta tolong buat teman-teman semua ini ya, yang udah pakai background ini cakep-cakep ya kan, pakai backgroundnya expert. Nah, buat bikin story nih nanti mungkin Mas Diki bisa bikin kalian terbuka banget ya bahasannya ya, kayak mind blowing bahasanya itu. Nanti kalau misalnya ada materi yang mind blowing dari Mas Diki gitu bisa teman-teman storyin terus nanti teman-teman tag di story-nya itu @expert.id nanti supaya rekan-rekan yang belum hadir pada malam hari ini nanti di bulan depan atau bulan depannya lagi bisa tahu bahwa ada kesempatan buat switch karir ataupun upgrade karir lebih jauh bersama dengan expert. Nah, kayak gitu. Teman-teman juga bisa join lagi loh bulan depan. Nah, terus di link ini juga kayak gitu nanti bikin post ataupun post ataupun kalau LinkedIn nggak story ya, bikin post di LinkedIn terus nanti teman-teman bisa tag kita expert.id sama nanti bisa tag juga akun LinkedIn-nya Mas Diki ya, Diki Arif Wibowo, sekaligus bisa saling berjejaring di sana. Nah, mungkin dari saya untuk perkenalannya seperti itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan teknis pertanyaannya ya. Jadi nanti supaya tidak apa namanya? Tidak teman-teman bingung ketika nanti pas sesi-nya udah berlangsung. Jadi nanti habis ini Mas Diki akan memberikan pemateriannya. Nah, terus nanti ketika sesi pematerian teman-teman tidak perlu apa namanya? Bingung kayak nanti cara nanyanya gimana. Jadi teman-teman nanti kalau mau nanya bisa langsung bertanya ketika Mas Diki memberikan pematerian, tapi nanti waktu Mas Diki menjawabnya adalah di sesi Q&A-nya, seperti itu ya rule-nya. Terus nanti pas sesi Q&A juga, ataupun pas sesi Mas Diki itu nanti menyampaikan, teman-teman tidak usah bertanya mengenai presensi, karena nanti sesi apa namanya link presensi akan kami bagikan di akhir sesi, seperti itu. Jadi link presensi tidak akan kami bagikan di sesi pematerian, karena kami menginginkan rekan-rekan semua bisa fokus untuk mendengarkan pematerian yang disampaikan oleh Kak Diki, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Kak Diki sudah selesai menyampaikan pemateriannya, nanti kami akan membagikan link presensinya. Jadi nanti teman-teman nggak usah ragu, nggak usah cemas, gitu ya. Nah, fokus saja untuk mendengarkan pematerian dari Kak Diki. Terus nanti kalau ada pertanyaan mengenai pematerian Kak Diki juga bisa langsung diketik di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Begitu ya, jelas ya? Oke, dari saya seperti itu. Saya akan mulai mungkin dengan meminta Mas Diki untuk membuka kamera nih untuk memperkenalkan dirinya. Halo Mas Diki, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Terima kasih ya Mas Diki untuk waktunya pada malam hari ini sudah mau bergabung nih untuk sharing dengan rekan-rekan semua nih. Ada 126 nih. Wow, lumayan ya, banyak sekali. Ada 126 orang yang antusias Mas pengen belajar React.js biar jadi front end developer paten kayak Mas Diki nih, seperti itu. Oke, mungkin sekedar perkenalan ulang ya, kayak gitu tadi mungkin saya udah perkenalkan Mas Diki di awal, tapi saya akan perkenalkan kembali. Jadi Mas Diki Arif Wibowo, Eskom Magister Computer Science. Jadi saat ini Mas Diki Arif Wibowo ini merupakan seorang front end engineer di salah satu startup fintech di Indonesia yaitu Dana. Nah, Mas Diki Arif Wibowo ini nanti akan sharing ke kita mengenai
front end developer itu apa, peluang karirnya di bidang front end developer itu apa, terus nanti mungkin untuk jadi front end developer mungkin salah satu skill-nya butuh React.js, nanti kita akan belajar tentang React.js secara singkat, terus roadmap-nya itu kalau mau belajar lebih jauh tuh nanti seperti apa. Nah, mungkin saya akan memberikan waktunya pada Mas Diki ya untuk memberikan sharing mengenai hal ini. Terima kasih, saya berikan waktunya kepada Mas Diki. Oke, terima kasih. Mungkin izin searching dulu ya. Ya. Sudah kelihatan ya? Baik, mungkin saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih dulu kepada panitia yang telah menyiapkan acaranya dengan sangat baik, dan juga kepada semua peserta yang dapat hadir pada malam hari ini, karena ini hari Senin ya, malam Selasa. Jadi saya kira banyaklah kegiatan yang sudah dilakukan sama teman-teman, baik ada yang bekerja ataupun juga kuliah ataupun kegiatan yang lain gitu. Ya, saya sangat mengapresiasi banget gitu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti berguna bagi teman-teman, mau ke front end, semoga nanti tersampaikan gitu ya. Jadi pada malam hari ini terus sharing tentang start your career as front end developer with React.js gitu ya. Oke, mungkin lanjut. Jadi perkenalan dulu, nama saya Didi Ariwibowo, saat ini sebagai front end engineer di Dana Indonesia. Untuk kurang lebih 4 tahun pengalaman sebagai front end, dan mungkin teman-teman kalau mau kontak ataupun diskusi, baik diskusi apapun ya tentang IT, back end, front end gitu ya, mungkin bisa kontak di LinkedIn ataupun juga ke email gitu ya. Oke, lanjut, mungkin sekilas dulu ya tentang Dana itu apa. Dana merupakan teknologi finansial ya, mungkin kalau di luar orang familiarnya itu financial teknologi, tapi kita sebutannya kebalikan, jadi teknologi finansial. Jadi Dana itu adalah teknologi financial company yang menyediakan kemudahan untuk akses ke payment dan financial service untuk seluruh orang di Indonesia gitu. Ya, untuk saat ini sebenarnya Dana itu bisa dipakai di luar negeri juga, bukan hanya di Indonesia ya. Jadi di Thailand, di Singapura, di Malaysia itu udah bisa gitu. Dan mungkin akan kedepannya akan bertambah, terutama untuk negara-negara di ASEAN gitu ya. Terus Dana memiliki visi untuk menjembatani financial inclusion ya, untuk merealisasikan Indonesia Cashless Society gitu ya. Mungkin teman-teman salah satu dari pengguna Dana ya, cukup bangga lah bagi saya, karena ya jadi apa yang saya buat itu berguna lah untuk teman-teman atau masyarakat umum. Oke, lanjut. Jadi sedikit ya pengenalan tentang front end gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang masih dasar atau juga nggak tahu kan ada namanya back end. Back end itu yang ngurusi database, ngurusi aplikasi di server gitu ya, buat API gitu. Nah, kalau front end itu kita di depan gitu. Jadi kayak buat tampilan yang bagus biar dapat dipahami oleh semua umur gitu ya. Konsum API itu nanti semua di front end gitu ya. Jadi pengertian front end itu adalah orang yang buat website dan aplikasi menggunakan web language ya, seperti HTML, CSS, dan JavaScript gitu ya, yang memungkinkan user itu untuk mengakses dan berinteraksi dengan site ataupun app kita gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu gimana sih front end, apa yang dilakukan oleh front end gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak yang dilakukan oleh front end gitu ya, apalagi kalau kerjanya di startup gitu ya. Cuman ada 6 hal atau faktor yang perlu diketahui gitu. Yang pertama, memprioritaskan user experience gitu ya. Jadi di zaman yang teknologi itu udah sangat berkembang banget gitu ya, udah berkembang banget, maka user experience itu merupakan kunci gitu. Jadi salah satu tugas frontend itu
bagaimana web app kita itu dapat enak dilihat gitu. Nggak cuma enak dilihat, cuman kita harus juga memikirkan gampang dipahami gitu bahasa kita. Bahkan oleh umur-umur yang ya katakan udah tua gitu ya. Kalau mungkin kalau teman-teman yang masih muda kan menggunakan aplikasi itu sudah biasa gitu. Cuman bagaimana frontend itu bisa desain tampilan yang enak dilihat, terus gampang dipahami. Itu salah satu tugasnya gitu. Yang kedua adalah merealisasikan konsep website design dengan HTML, JavaScript dan CSS code gitu ya. Jadi kalau kita kerja di perusahaan itu kan kita berkolaborasi dengan UAD ya. Kalau di Dana itu namanya UAD, jadi User Experience Design, yang tugasnya itu untuk merancang aplikasinya gitu. Jadi kayak buat layout segala macam itu nanti tugasnya itu. Nah, tugas kita sebagai frontend adalah mengconvert dari desain yang sudah dilakukan sama UAD, ataupun kalau di luar namanya UI UX ke dalam HTML, JavaScript dan CSS code gitu ya. Itu salah satu yang dilakukan oleh RT gitu. Terus yang kedua itu kita memproduce dan juga memaintain website kita dan user interface di website kita gitu ya. Nah, jadi penting teman-teman mindset seorang software engineer gitu ya, baik front end, baik back end, itu kita punya mindset bahwa bug itu akan selalu ada gitu ya, dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Cuman yang menjadi catatan adalah bagaimana kalau ketika terjadi bug itu tuh dampaknya tidak terlalu signifikan gitu ke dalam web app kita. Jadi bayangkan bug yang kita buat itu nanti berdampak kepada ratusan juta pengguna. Jadi ya perusahaan akan rugi banget. Ya, terus juga nanti teman-teman mungkin kalau di FF perlu belajar namanya tool-tool ya yang menunjang gitu. Jadi kayak tool untuk track error gitu kayak Sentry, terus kayak untuk mengukur kualitas video kita ada namanya SonarQube dan segala macam tool-tool yang lain. Itu salah satu yang dilakukan. Yang keempat adalah kita bekerja sama dengan back-end untuk coding dan troubleshooting. Gitu. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, di startup gitu ya, kita kan nggak kerja nggak kerja sendiri gitu. Kita dengan tim gitu, ada back-end, ada UID dan tim-tim yang lain gitu ya. Satunya dengan back-end. Jadi kita sebagai frontend itu kan konsum API ya, untuk API untuk dapat data di database gitu ya. Jadi si backend itu merancang API, kita yang konsum API. Jadi kita perlu diskusi nih kayak contohnya naming convention, gimana nama properti atau nama key-nya yang baik yang dapat dipahami sesama programmer gitu. Terus juga gimana cara merancang kayak API-nya yang yang kira-kira perlu aja gitu. Jadi kan banyak case ketika di API itu sebenarnya banyak properti atau key yang nggak dipakai nih, cuman tetap aja dikasih ke front end. Nah itu kan nanti bakal memperberat web app kita ya sebenarnya. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh API. Yang kedua adalah kita belajar SEO nih, search engine optimization gitu. Jadi bagaimana website kita itu dapat terindeks dengan Google gitu. Nah contohnya adalah kalau teman-teman coding HTML itu ketika menggunakan tag ING gitu ya, itu hendaknya pakai ada tambahan ALT, properti ALT. Nah, itu salah satu contoh kecil ya untuk meningkatkan SEO kita. Sebenarnya ada banyak teknik ya untuk meningkatkan SEO kita. Cuman di React itu nanti ada banyak juga yang menunjang lah untuk meningkatkan SEO kita gitu. Terus juga kita belajar namanya mengimprove speed dan juga performance di web kita gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau jadi front end perlu belajar namanya like speed itu yang dikasih oleh Google. Jadi Google itu akan mengukur speed dan performance web kita gitu. Jadi si Google itu akan ngasih rekomendasi atau suggestion gitu ya, mana-mana aja yang perlu diimprove gitu kan. Nah, namanya web itu kan kadang di web kita misalkan web kita itu image-nya ukurannya kegedean.
size-nya gitu, maka perlu dikompres, terus dikecilin ukurannya. Terus di production di bawah kita itu apa namanya, banyak code yang sebenarnya nggak dipakai, cuman kita tetap ditampilin di production gitu. Nanti kan ya ngapain memperberat aplikasi kita gitu. Itu salah satu yang terakhir itu implement web design untuk mobile display gitu. Jadi responsif web design gitu. Jadi DIY ini kelihatannya gampang ya, cuman sebenarnya susah teman-teman. Jadi kan banyak banget device ya, ada monitor, ada laptop, ada apa namanya, iPad, ada smartphone, itu kan memiliki ukuran yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang ukurannya tadi di sini contohnya ada 380 kali 320 pixel. Yang iPad itu ada 1024 kali 768. Itu kan beda-beda. Nah, tugasnya sebagai peran itu memastikan di semua device tampilan itu sama gitu, maksudnya enak dilihat gitu, nggak berantakan. Mungkin di laptop oke, bagus, tapi ketika di handphone itu tampilannya besar. Nah, itu jangan sampai kejadian sih. Dan itu salah satu tantangan sebagai front end gitu ya. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih karir path seorang front end gitu ya? Yang pertama itu tentunya ada junior, terus yang kedua ada front end developer, maksudnya yang middle, terus yang ketiga ada senior front end developer itu ya. Ya, mungkin yang perlu diketahui adalah dari poin 1, 2, dan 3 itu 70% adalah coding. Jadi 70% kita coding, yang 30% itu apa namanya, baru kita kayak memanage itu, manajemen. Jadi mungkin yang 30% itu untuk meeting kayak ke PM, ke PD, meeting ke backend, ataupun juga ke QA gitu ya. Itu kita porsinya coba biasanya cuma 30%. Untuk itu kita full coding ya, kalau di startup biasanya seperti itu. Nah, untuk yang poin 4 itu ada squad lead, terus ada engineering manager, itu kebalikannya. Biasanya kebalikannya. Jadi 70% itu untuk manajemen, kayak apa ya? Ya manage tim gitu ya. Sedangkan yang 30% itu baru coding gitu ya. Jadi ya squad lead atau engineering manager itu ya harus bisa coding juga. Minimal tahu lah konsep-konsepnya gitu ya. Karena nanti ya banyak case yang dimana dia harus tetap coding sih sebenarnya. Ketika ada bus, ketika dengan teman-teman diskusi itu kan kita tahu juga. Oke, terus yang nomor 6 itu ada principal engineering. Ya mungkin ini role yang baru gitu ya. Kayaknya baru ngetrend sekitar tahun 2019 ke atas gitu, yang 19 itu kayak belum ada sih, jarang maksudnya. Itu prosesnya kadang beda-beda setiap perusahaan ya, cuman yang setahu saya itu biasanya ya 90% hampir coding sih. Karena principal engineering itu kayak nentuin tech-stack yang digunakan oleh internal perusahaan, terus nentuin apa ya, kayak bikin tools untuk developer di internal perusahaan tersebut dan sebagainya gitu. Nah, baru yang terakhir itu ada CTO, Chief Technology Officer, itu biasanya ya full manajemen gitu ya. Jadi nggak ngoding sama sekali. Cuman ya biasanya ya udah pengalaman juga sebagai software engineer gitu ya. Jadi itu teman-teman. Oke, lanjut. Lalu bagaimana sih dari seorang front end developer? Saya bagi dua ya. Tadi ada namanya junior front end. Terus ada di atasnya junior front end, itu ada middle, ada senior, terus engineering manager, seperti itu sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang junior teman-teman mungkin yang masuk junior gitu ya, bertahap belajarnya itu ada 3 yang perlu dikuasai, ada HTML, CSS, dan JavaScript gitu ya. Mungkin sedikit saja teman-teman, kalau kedepannya pengen belajar React atau Vue gitu ya, mungkin React ya yang mungkin sekarang banyak dipakai ya, dan komunitas itu sangat banyak, itu sangat gede gitu ya, dibanding dengan Vue gitu. Itu belajar JavaScript yang apa ya, benar-benar gitu. Jadi pahami betul dasar-dasarnya, karena nanti juga ketika mau tes itu ya di perusahaan, kayak di startup, kayak di Dana, itu contohnya itu pengetahuan saya itu yang ditanya itu kebanyakan dasar-dasar itu ya. Walaupun sudah senior itu nanti pasti ditanya tentang dasar JavaScript gitu. Jadi pelajari jauh dasar, karena itu sangat membantu banget lah ketika nanti belajar React, itu nanti gampang banget sih.
Yang kedua ada namanya version control system dalam kurung kit ya gitu ya. Jadi ini digunain untuk ketika kita bekerja sama dengan tim gitu ya. Jadi ini penting banget sih namanya version control system. Jadi biar kode kita itu ada versinya gitu ya. Nah ini mungkin kalau kita sendiri itu ya kita nggak butuh gitu ya, teman ketika tim ya itu wajib banget sih. Yang ketiga itu ada internet, ada HTTP, DNS dan hosting gitu ya. Jadi kayak pelajari tuh dasar-dasarnya cara kerjanya kayak gimana, terus bagaimana narapinya, itu pelajari kayak HTTP, DNS, hosting gitu ya. Terus di atasnya junior itu ada kayak ada middle, ada senior, itu ya sebenarnya banyak yang perlu dikuasai ya. Cuman urutan package manager itu kan kalau di JS itu ya, itu banyak banget package-nya, library-nya gitu ya. Dan itu harus di manage. Dan untuk manage-nya itu pakai npm, pakai YARN gitu ya. Kalau di JavaScript ya, kalau teman-teman mungkin pernah belajar namanya PHP gitu ya, itu mungkin pakai apa namanya composer gitu ya. Kalau JavaScript itu mostly pakai npm atau YARN gitu. Terus yang kedua ada CS arsitektur gitu ya, itu ada namanya BEM. Dan itu aku lupa kelancarannya, cuma intinya adalah bagaimana kita sebagai front end itu menulis kode CSS yang baik, yang dapat dibaca gitu ya, dan apa di maintain gitu. Oke, terus yang ketiga ada namanya CSS preprocessor, ada namanya SAS, LESS gitu ya. Terus yang keempat ada namanya build tools, ada Webpack, ada Fit gitu. Nah baru yang kelima itu ada JS framework, contohnya ada React yang akan kita pelajari pada malam hari ini gitu ya. Ini selain React juga ada namanya Vue atau Angular gitu ya. Di Dana juga ganti-gantian ada yang pakai Vue, ada yang pakai React gitu ya. Cuman kayaknya React yang paling dicari itu kalau lihat di LinkedIn ataupun di job portal yang lain gitu ya. Terus yang keenam itu ada CSS framework kayak Tailwind, kayak Bootstrap, yang itu ada modern CSS, style komponen gitu ya. Dan yang 8 sama yang 11 itu udah levelnya senior banget sih, ada unit testing gitu ya. Walaupun junior ya perlu belajar juga unit testing. Cuman kalau senior itu wajib banget unit testing gitu ya. Jadi aplikasi kita itu harus dites benar-benar gitu ya. Jangan sampai nanti di production itu ada bug lah. Kita sangat menghindari bug gitu. Contohnya untuk unit testing ada Jest. Mungkin kalau teman pakai Vue ya itu bisa pakai Jest. Cuman kalau di React teman bisa pakai RTL atau React Testing Library gitu ya. Terus yang kemudian yang 9 ada PWA, Progressive Web Apps. Terus yang ke-10 ada server-side rendering gitu ya. Jadi karena itu udah bisa JS. Terus yang 11 ada static set generator gitu ya. Mungkin masih bingung ya, karena ini kan levelnya yang 1 sampai dengan 11 ini kan di atasnya junior gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau karir nih di front end, sebenarnya pelajari aja tiga itu yang ada HTML, CSS dan JavaScript, ada basic control system, terus ada pelajari itu cara kerja internet kayak HTTP, DNS, hosting gitu. Itu nanti harusnya mudah sih kalau mau apply di company gitu ya. Oke, lanjut. Terus gimana sih kayak permintaan atau lokernya ya sebagai front end engineer di pasar gitu ya. Kemarin aku baru nyoba iseng cari front end developer gitu ya di Indonesia, di LinkedIn terutama. Itu ada sekitar 444 hasilnya gitu ya. Jadi sekarang masih banyak sih yang nyari seorang front end gitu ya, baik level junior maupun middle gitu ya, lalu juga senior. Terus mungkin teman-teman yang mau belajar mau kerja di Singapura juga bisa. Aku kemarin lihat lowongan di LinkedIn Singapura itu ada 239 gitu ya. Jadi sekarang kan trennya itu pada remote kerja di luar gitu ya. Dan itu sangat terbuka banget sih. Ya sekarang juga banyak kan startup masih WFA gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Singapura pun masih banyak juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang WFH ataupun ya mungkin perlu dicoba lah kalau teman-teman
Oke, tadi kan sempat bahas ya front end itu apa, gimana kerjaannya gitu ya. Sekarang kita akan belajar React.js nih yang ya banyak dipakai lah untuk di company ataupun di startup gitu ya. Pengertiannya React.js itu sebuah library untuk web dan native user interface gitu. Jadi kalau teman-teman pengen buat aplikasi gitu ya, sebenarnya bisa pakai React Native gitu ya. Jadi ada React Native, ada React.js yang untuk web gitu ya. Historinya gimana sih React itu dibuat gitu ya. React itu pertama dibuat oleh Facebook gitu ya. Jadi awalnya itu Facebook punya masalah webnya itu lambat gitu ya. Lambat terus kemudian cara solvingnya gitu. Jadi terbentuklah React.js gitu ya. Dari situ dia itu menggunakan virtual dokumen object model yang dia pikir itu lebih cepat gitu. Jadi itu yang satu pemilihan dari mungkin teman-teman yang perlu diketahui untuk React itu sekarang kayaknya bulan kemarin gitu ya punya dokumentasi yang baru. Dokumentasi yang barunya ada React.dev, sedangkan yang lama itu legacy React.js gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini tuh dasar-dasar ya, jadi masih dasar banget. Sebenarnya sebelum belajar React.js juga teman-teman mungkin enak itu belajar JavaScript dasar gitu, karena nanti kalau udah JS dasar React sama banget. Cuman teman-teman kalau mau belajar React lebih lanjut nanti akan ada bootcampnya sama expert gitu ya. Jadi pantengin aja tuh di IG-nya ataupun di webnya langsung gitu ya. Habis ini mungkin akan diinfoin sih kalau mau belajar lebih sama panitia. Oke, mungkin lanjut. Tadi kan sempat aku mention namanya Bidum. Nah, tapi sebelum aku jelaskan namanya Bidum itu perlu diketahui namanya DOM. DOM itu dokumen object model yang ya ini adalah sebuah objek di JavaScript yang digunakan untuk memanipulasi dokumen pada Nah, teman-teman mungkin kalau yang pernah baca ataupun sering coding HTML itu ya, itu kan ada namanya tag body, tag header, tag div, tag footer, itu namanya gitu, dokumen object model. Nah, si React itu menggunakan Vdom nih. Nah, si Vdom ini disimpan di memori dan dia itu sinkron dengan read-dom gitu, sehingga lebih cepat katanya sih kata sifatnya itu di dokumentasi yang awal. Nah, ini contohnya. Nah, kalau nggak menggunakan Vdom itu, ketika yang di sini ada tag LI gitu ya, di sini ada perubahan kode gitu ya. Maka yang di render itu nanti semuanya. Cuma elemen itu kan di render ulang. Nah, kalau kita menggunakan Vdom ya React gitu ya, itu jika ada perubahan di satu tag yang ini, LI gitu ya, maka yang di render cuma ini doang. Yang lainnya nggak ke render. Jadi lebih cepat sih gitu ya. Oke, selanjutnya itu basic komponen. Jadi di React itu ada istilahnya kelas komponen, ada namanya functional komponen gitu ya. Nah, kelas komponen ini pengertiannya adalah komponen yang menggunakan stat gitu ya. Jadi ini contohnya kodenya. Ada kelas welcome, extend, react buat komponen gitu. Nah, kalau kita menggunakan kelas komponen itu kita bisa bikin stat. Stat itu mungkin bahasanya itu adalah variabel ataupun data gitu ya. Jadi kita bisa bikin variabel di situ di kelas komponen. Nah, sedangkan yang direkomendasikan untuk teman-teman nanti belajar React itu belajarnya mungkin langsung aja ke functional komponen gitu, karena di dokumentasi yang baru di React itu disarankan banget untuk gunain hooks itu ya, gunain functional komponen gitu ya. Jadi functional komponen itu adalah komponen yang dia itu nggak punya state gitu ya. Nah, terus gimana dong kalau pengen buat state gitu? Nanti ada namanya hooks gitu ya. Hooks itu fungsinya adalah agar functional komponen kita itu bisa berfungsi layaknya kelas komponen gitu. Jadi kita bisa bikin state, kita bisa bikin kayak life cycle gitu ya. Nanti akan dibahas setelah ini gitu ya.
Nah, sebelum lebih lanjut, itu namanya ada JSX gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau belajar ya, itu pasti akan ketemu namanya JSX gitu ya. JSX ini adalah syntax extension untuk JavaScript yang memungkinkan kita itu untuk menulis HTML di dalam file JavaScript gitu ya. Jadi ini contohnya. Jadi kan ini HTML ya, tapi HTML ini di dalam JavaScript ini biasanya kan terpisah tuh. Namanya di area itu ada JSX gitu yang ngaturin. Nah, untuk JSX itu ada aturan penulisannya. Nah, untuk aturannya itu ada 3. Yang pertama adalah return single root element. Jadi contohnya yang seperti ini, yaitu kan ada return ya. Nah, ini tuh harus single root element. Kalau teman-teman di sini di bawahnya ada div, itu nanti akan error gitu ya. Jadi itu aturan yang pertama. Yang kedua adalah close all the text. Contohnya ada img gitu ya. Jadi semua tag-tag yang di sini itu ada penutupnya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut ya. Terus ada namanya camel case. Jadi maksudnya di JS itu aturan penulisan itu pakai camel case gitu ya. Contohnya seperti ini, ada class name. Jadi untuk karakter yang pertama di kata tersebut itu hurufnya kecil. Sedangkan untuk yang kata yang selanjutnya itu untuk karakter yang pertamanya itu hurufnya besar gitu ya. Itu namanya camel case. Jadi aturan penulisan gitu. Oke, mungkin itu tentang JSP. Kita lanjut. Ada start with hooks gitu ya. Jadi teman-teman, karena kita yang di dokumentasi yang baru itu kita disarankan untuk menggunakan hooks, kita langsung aja belajar hooks ya. Jadi salah satu fitur di hooks ada namanya useStat. Itu useStat ini ada React hook yang memungkinkan kita untuk menambah state variable ke dalam komponen kita gitu ya. Mungkin agak bingung ya kalau teman-teman biasanya pakai kelas, saya bingung ya. Cuman ini penjelasannya. Jadi ada 2 parameter. Yang pertama adalah state-nya atau datanya gitu, atau variabelnya itu, tambahnya seperti itu. Terus ada parameter yang kedua yang digunakan untuk merubah si state yang pertama tadi, state gitu ya. Jadi yang parameter kedua ini untuk berubah yang tadi di sini. Nah, terus baru useState yang nanti kita import di React. Terus baru dia itu initial state. Jadi initial state ini dia bisa bentuknya itu string, null, boolean, number ataupun yang lain gitu ya. Jadi fleksibel. Gitu ya. Ini contoh teman-teman. Jadi pertama kita import dulu useState dari React. Nah, ini adalah satu contoh functional komponen gitu ya. Di sini ada function form gitu ya. Terus ini ada state namanya state error, ada namanya status itu. Terus ini ada state error gitu ya. Jadi kayak aturan penulisan di parameter yang kedua itu pertama diikuti pertama set, terus diikuti dengan nama state-nya gitu. Ini kan ada error, terus set error gitu. Jadi kayak naming convention gitu. Sebenarnya bebas, cuman naming convention-nya itu seperti itu sih. Nah, ini contohnya ada state error. Untuk initial value-nya itu dia null, yang status ini typing gitu, dari string ya bentuknya. Nah, di sini kan ada namanya JSX nih. Ini ketika submit dia execute function and submit. Nah, untuk cara merubah errornya, state error tersebut, nah kita tinggal panggil aja state error. Di sini state error. Kalau mau yang merubah yang satu tadi set status ya, yang sudah kita buat di awal. Itu sih. Jadi yang pertama kalau mau belajar ya itu hooks ada namanya useState gitu ya. Nah, mungkin kalau yang lama itu ada namanya kelas komponen gitu ya. Ya di sini ada contoh kelas komponen. Nah, di kelas komponen itu dia itu ada konstruktor gitu ya. Di dalam kontak tersebut kita itu bisa buat state-nya. Di dalam konstruktor kita ada state, ini bentuknya objek, terus nanti baru nama state-nya. Dan ini terserah ya tipe datanya gitu, bisa string, bisa boolean, bisa apapun. Oke, terus untuk cara ngaksesnya di JSX gitu ya, itu ada di state dot nama state-nya gitu. Jadi di state terus nama state-nya gitu. Terus gimana tuh
cara merubah si step yang di sini gitu ya. Kita pakai this.setState. Baru di dalamnya di sini ada objeknya, huruf berawal, terus nama state-nya gitu ya. Di sini contohnya ada, di sini ada format gitu. Nanti tinggal diganti aja yang state ini yang format dari gitu ya. Ini cara Halo rekan-rekan semua, mungkin Mas Diki koneksinya sedang ada kendala ya. Jadi kita tunggu dulu mungkin, jangan panik, santai. Jadi mungkin kita tunggu Mas Diki untuk relog ya. Jadi Mas Diki mungkin butuh waktu untuk relogin kayak gitu, karena mungkin koneksinya sedang ada kendala. Nah, buat teman-teman tadi yang sudah memperhatikan materi yang sudah di-share sama Mas Diki, boleh nih untuk sambil bikin pertanyaannya nih. Oke, Mas Diki sudah lanjut nih, sudah login ulang. Oke. Terakhir sampai Halo mana Mas Mas ya? Diki, tadi sampai JSX apa ya? Sorry. Hukuk. Pakai cross komponen. State with hook. Cross komponen. Oh yang ini ya. Ya, oke. Iya. Silakan lanjut Oke, ya, oke. Mas. Oke, maaf ya. Jadi mungkin balik lagi. Jadi yang sebelumnya itu ada state with hooks gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang baru langsung aja nanti belajar hooks-nya gitu. Nah, mungkin kalau yang lama itu ada namanya kelas komponen gitu ya. Kelas komponen ini jadi di sini contohnya ada kelas flock gitu ya. Terus di sini ada external react komponen. Nah, di dalam ini kan ada namanya constructor gitu ya. Constructor terus baru dia itu define state-nya gitu. Di sini ada contohnya di state terus nama state-nya gitu. Ini apa namanya? Bisa terserah ya mau string, mau boolean, mau number itu terserah. Nah, untuk cara ngaksesnya itu di state.dat gitu. Jadi di state terus diganti dengan nama state-nya gitu. Nah, terus gimana sih cara merubahnya gitu ya? Cara merubah state-nya itu pakai this set state gitu ya. Terus nanti ada kurung, sini ada objek, baru diikuti dengan nama state-nya gitu. Sini soalnya ada komen ini bisa diganti nanti date gitu ya. Terus biasanya kalau yang berbesar ya itu biasanya agak balik-balik tuh. Nah, ini cara yang salah yang paling atas di state the comment, jadi langsung akses state-nya gitu ya, sama dengan hello. Ini cara yang salah. Oke, itu state without groups, jadi kelas komponen gitu ya. Terus selanjutnya adalah groups gitu ya. Groups ini fungsinya adalah sebagai komunikasi data antar komponen gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya parent komponen, itu salah satu fungsinya adalah melempar data dari parent ke dalam child gitu. Child itu kayak anaknya si komponen tersebut itu. Contohnya seperti ini. Di sini ada parent komponen namanya profile gitu ya. Di sini avatar ini child komponen, anaknya si profile gitu ya. Gitu. Jadi salah satu fungsinya adalah komunikasi antar data, melempar data dari parent ke child. Nah, yang child itu dia nanti bisa akses data di parent gitu ya. Di sini ada contohnya ada person gitu. Ini isinya objek gitu ya. Terus juga ada apa namanya size gitu ya. Dan ini juga datanya number ya. Nah, untuk cara aksesnya di sini di function avatar gitu ya. Ini kan child komponen ya. Ini ada person terus size gitu langsung. Kita pakai restructuring JavaScript gitu ya. Sebenarnya bisa pakai cara yang ini sih. Welcome, terus ini ada parameternya proofs gitu ya. Proofs terus nama proofsnya gitu. Itu cara yang lama sebenarnya sih. Cuman nanti bisa teman-teman bisa pakai yang ini aja. Nah, itu kan tadi di
functional komponen ya. Ini kan ada contoh kelas komponen gitu ya. Nah, untuk kelas komponen ini cara mengakses grupnya itu this groups.name gitu. Seperti itu. This group diganti dengan nama grupsnya. Oke, terus ada namanya conditional rendering nih. Jadi teman-teman bisa pakai 4 cara nih untuk conditional rendering. Yang pertama itu ada with if gitu ya. Mungkin udah familiar jika teman-teman belajar programming pakai if ya, ada if else gitu ya. Di sini semuanya adalah if. Nah, ini ada conditional rendering pakai if, contohnya di sini ada state namanya expected ya, atau variabel lah, variabel expected. Jika ini true, maka dia akan return JSX yang ini, yang name terus diikuti dengan nama tanda contohnya gitu. Dimana kalau si state expected itu false, maka yang ini nggak di execute, yang di execute yang bawahnya gitu. Seperti itu. Nah, terus mungkin yang udah expert mungkin bisa pakai operator AND gitu ya. Jadi operator AND itu cara kerjanya adalah dia akan execute yang terakhir. Jika yang kondisinya itu true sebelumnya, ini kan ada expected ya, state expected. Jika itu true, maka dia akan return tanda contohnya itu pakai cara AND operator. Nah, selanjutnya adalah ternary operator gitu. Nah, sebenarnya ternary operator itu mungkin sudah familiar ya jika teman-teman belajar JS. Di JS juga ada namanya ternary operator gitu ya. Jadi di sini ada kondisionalnya atau syaratnya gitu. Jika ini expected-nya true, maka dia akan return yang ini tuh, name plus tanda contohnya gitu. Gimana kalau false, maka dia akan return cuma name-nya aja. Gitu. Ini pakai ternary operator. Terus juga ada namanya conditional assigning JSX ke variabel gitu. Jadi kita pertama bikin variabel dulu, yang defaultnya adalah name, terus di sini ada conditional nih, ada state expected gitu. Jika ininya expected-nya true, maka si item content yang awalnya itu adalah name defaultnya, maka akan diubah jadi name terus ditambah tanda contoh. Itu ada 4 pilihan ya untuk conditional rendering di React.js. Oke, lanjut ada namanya komponen life cycle gitu. Jadi mungkin kalau di React itu lebih mudah sebenarnya. Ada komponen life cycle itu ada mounting, ada updating, ada unmounting gitu. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar Vue gitu ya, itu kan life cycle-nya lumayan banyak tuh. Ada created, before create, ada unmounted, ada before destroy, banyak lah. Nah, di React itu punya 3. Ada mounting, di mana dia itu akan ditambahkan pertama kali ketika edit screen. Terus yang kedua adalah updating. Updating ini adalah dia itu akan di-render ketika ada proofs, ada state yang berubah. Dia nanti baru di-render. Terus yang terakhir ada unmounting. Jadi dia itu akan di-render ketika komponennya di-destroy ataupun dihapus gitu ya. Ini perbedaannya antara hooks ya, ini pakai hooks itu ada use effect gitu ya. Nah, kalau yang lama kan pakai semuanya ada komponen di mount ya, ada komponen di update, terus komponen di unmount. Jadi kita pelajari lebih lanjut setelah ini. Jadi sebenarnya untuk yang kelas komponen ini itu apa namanya bisa disebut juga stateful komponen gitu. Kelas komponen bisa disebut stateful komponen. Jadi tadi ada mounting, ada updating, ada unmounting gitu. Itu siklus hidupnya atau life cycle-nya. Gitu. Jadi yang pertama kalau di kelas komponen itu ada namanya komponen git mount gitu. Nah, dia itu akan di load setelah komponen itu dimounted gitu ya. Ketika di load lah pertama kali, ini seperti itu. Terus yang komponen di update ini dia itu akan di render ketika ada proofs ataupun state yang berubah. Nah, jika ada kondisi itu maka dia akan baru di render. Jika nggak ada perubahan di proof atau state-nya itu nggak akan di render ulang gitu. Terus ada namanya komponen build mount. Nah, komponen build mount ini akan dieksekusi sebelum komponen itu di unmounted atau di destroy gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang state komponen atau yang class komponen gitu ya. Nah,
Selanjutnya adalah satu komponen. Satu komponen itu sama dengan virtual komponen. Mungkin ada bingung gitu ya. Banyak istilahnya gitu, tapi seperti itu. Nah, untuk menggunakan apa use effect obstacle-nya itu hati-hati teman-teman. Jadi default-nya itu seperti ini. Jadi ada use effect, terus di sini ada arrow function. Nah, arrow function itu ya di sini kan cuma satu parameter deh. Nah, di sini dia akan dirender ulang. Akan selalu dirender terus. Nah, kalau dirender terus kan web kita kan jadi lagi berat gitu ya. Karena kan dirender terus. Jadi ketika ada flow-nya yang berubah dirender, ketika yang di store itu dirender, jadi bikin berat gitu. Nah, makanya nanti ada use effect. Use effect ini sama dengan komponen di mount gitu. Jadi akan dirender ketika si komponen itu di mount gitu. Jadi cuma sekali aja sih ketika pertama kali mount gitu komponennya. Nah, cara gunanya hampir sama, cuman di sini ada parameter 2 di awali tanda koma gitu ya. Terus tanda tutup huruf kotak. Nah, ini sama dengan komponen di mount pertama kali di render gitu. Terus ada namanya use effect dengan di sini ada nama group-nya atau nama set-nya gitu ya. Nah, jika kayak gini itu dia akan di-render ketika ada proofs ataupun state yang berubah. Selama state atau proof yang nggak berubah, itu nggak akan di-render. Jadi yang sekarang pakainya status komponen ya, karena di yang baru itu pakai status komponen ataupun file komponen. Jadi teman-teman nanti better belajarnya langsung ke sini. Terus ada namanya tadi kan ada namanya komponen build mount yang akan diproses sebelum itu di unmounted ataupun di destroy gitu ya. Nah, untuk pakai cara di status komponennya itu di sini ada return. Dari return, jadi ketika si komponen tersebut di destroy atau di unmount, nah itu baru dia di execute kode di dalam si return yang ini. Oke, terus ada namanya rendering list. Jadi di web kita kan ada banyak data ya. Maksudnya tipe datanya array. Array itu list gitu ya. List, dan kita kan pengen tuh nampilin datanya, maka kan perlu di looping. Teman-teman mungkin pernah belajar namanya for, ada for each gitu ya. Ada for in kalau di JavaScript. Nah, kalau di React itu kita pakai map. Map itu sebenarnya bukan punya React, tapi punya JavaScript gitu. Jadi di sini ada contohnya kita punya konstanta people gitu ya. Di sini ada DP-nya array, di dalamnya ada objek gitu, ada data seperti ini. Nah, kita kan pengen nge-list tuh data itu di web kita. Nanti pakainya map, di sini ada people, ini sama dengan yang ini, people, terus pakai map, di sini ada arrow function. Terus untuk nampilin data yang di list tersebut, kita tinggal pakai parameter person.name. Name ini kayak nama key atau properti yang di sini ya. Gitu. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau di React itu kalau rendering list itu harus ada key-nya. Nah, key-nya itu harus nilainya atau value-nya itu harus unik. Di sini kan ada ID kan, ID itu kan biasanya unik gitu ya, nggak ada yang sama maksudnya gitu kan. Maka di sini harus nampilin key yang dimana dia person dan ID gitu. Kalau nggak pakai key dia akan error gitu. Ini baru data tersebut itu ditaruh di list item, baru nanti di edit. Oke, terakhir ya, ini sudah selesai materinya. Cuman tadi kan materi dasar gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajari kalau teman-teman mau belajar ya gitu. Nanti coba aku share roadmap-nya. Nah, jadi yang aku bahas tadi itu baru dasar-dasarnya. Nah, kalau teman-teman nanti mau bekerja di startup ataupun di company di software house itu ya, nanti kan nggak cukup tentang dasar itu ya, jadi masih banyak yang perlu diketahui gitu. Tapi tadi aku bahas itu ada namanya komponen. Nah, ini yang
yang bagian sini itu dasar-dasarnya itu lah wajib teman-teman pelajari. Tadi ada namanya kelas komponen, ada namanya kelas komponen. Mungkin yang kelas komponen nggak bakal dipakai lagi ya ke depannya. Jadi mungkin teman-teman langsung aja jam untuk belajar kelas komponen gitu ya. Di sini ada rendering tadi yang kita bahas, ada namanya komponen life cycle, terus ada list and key, terus proofs, terus ada ref statement yang ini belum kita bahas ya. Mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa gabungan tadi itu di IG-nya expert.id gitu ya. Jika mau belajar lebih lanjut nanti ada bootcamp-nya tuh, menarik tuh. Nah, terus tadi ada komponen basic, ada JSX, ada proof estate, ada conditional rendering yang kita udah pelajari. Nah, ini dasar. Untuk yang expertnya itu ada namanya hooks tadi, ada use effect gitu ya. Nah, baru nanti kalau udah expert banget ada namanya framework, ada Next.js, ada Remix gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga ada state management, ada namanya Redux. Mungkin kalau teman-teman pakai Redux ya, tapi kalau teman-teman pakai Vue itu nanti ada Vue-nya, ada Vuex gitu ya. Sampai dengan yang udah senior banget itu ada namanya testing, unit testing. Nanti teman-teman bisa pakai JS, ada React testing library gitu. Menarik sih, belajarnya itu udah lengkap banget. Itu yang perlu dipelajari ada linknya gitu ya. Ya mungkin seperti itu aja yang aku sampaikan. Ini masih dasar. Jika ada pertanyaan silakan kita diskusi bareng, gitu ya. Jika saya bisa jawab, ya saya akan jawab. Mungkin kalau nggak bisa mendapat waktu ataupun hal yang lainnya nanti bisa diskusi lah di LinkedIn ataupun di email. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Diki atas penjelasannya ya. Jadi seperti yang Mas Diki tadi sampaikan ya, mungkin ini adalah sebuah perkenalan awal dulu nih. Ini adalah sebuah introduction. Nah, nantinya untuk rekan-rekan semua pastinya kurang banget dong kalau misalnya mengetahui sebuah framework yang sekompleks ini dalam waktu 1 jam. Kurang dari 1 jam akan ya, cuman 50 menit kayak gitu. Nah, tentunya teman-teman dari penjelasan Mas Diki ini tertarik nih mungkin buat mempelajarinya lebih jauh. Nah, kalau gitu saya pengen ngasih info menarik mungkin buat teman-teman ya yang pengen cari tahu lebih lanjut tentang React.js seperti itu. Nah, di sini saya share screen ya. Jadi kita punya satu bootcamp dari Expert, yaitu bootcamp dengan judul menjadi front-end developer dengan React.js. Nah, bootcamp ini nanti insya Allah akan running mulai tanggal 12 Juli 2023 ya. Jadi kita sudah running selama 5 batch gitu ya, 5 sesi. Terus ini insya Allah nanti jalan ke yang ke-6. Nah, nanti bootcamp ini akan diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis, setiap jam 19.30 sampai jam 21.30 ya. Jadi 2 jam setiap harinya. Terus nanti intensif selama 8 kali pertemuan selama 1 bulan. Nah, terus mungkin tadi sedikit ambil beberapa terminologi ya yang disebutkan oleh Mas Diki, karena aku dulu sendiri basicnya bukan IT ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi tadi sempat di-share tentang React.js, terus juga sempat di-share tentang JSX ya. Tadi saya googling gitu, belajar singkat, JavaScript, XML kayak gitu, terus tentang state and props tadi juga udah dijelasin. Terus nanti selain itu juga akan belajar tentang CRUD sama RESTful API kayak gitu mungkin untuk koneksinya, terus tentang navigation with React Router, terus introduction to state management with Redux. Nah, terus kenapa nih belajar di Expert itu menyenangkan dan bikin kita benar-benar bisa real experience, itu karena tidak cuma belajar teorinya aja. Nanti teman-teman kalau di bootcamp-nya seperti ini bakal langsung sampai ke deployment project-nya gitu. Jadi nanti teman-teman bakal diajak sampai bikin project-nya jadi kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman kalau misalnya gabung ya ke bootcamp-nya React.js itu nanti akan dibimbing oleh siapa kayak gitu. Nanti ada Mas Ade Armiatna Yusfantri, beliau adalah front-end engineer, di link aja. Terus nanti ada juga Mas Ramadan Salahuddin, beliau adalah software engineer.
atau dari web platform dari sebuah unicorn e-commerce di Indonesia kayak gitu. Nah, teman-teman nanti yang bakalan gabung bisa dapat apa aja? Teman-teman yang gabung bisa dapat sertifikat digital resmi dari kita, terus materi dan recordingnya bisa diakses kapan saja, dapat grup mentoring dan networking ya, nanti untuk bisa berjejaring, berkarir juga, terus dapat professional branding, nanti kita akan bantu untuk boost brandingnya via LinkedIn kita yang kita sudah punya koneksi juga ke beberapa perusahaan mitra kita ya, nanti teman-teman mungkin yang bisa ke expose bisa dapat jodohnya di sana gitu ya, jodoh perusahaannya. Terus kita akan support untuk pembuatan portofolio tadi dengan project-project yang kita bikin bareng. Terus untuk materinya sendiri nanti teman-teman akan kita ajarkan secara bertahap ya gitu. Jadi otomatis seperti tadi Mas Diki sebutkan materinya banyak gitu ya, nggak bisa disampaikan dalam waktu 1 jam. Jadi nanti kita akan berikan secara bertahap selama 8 kali pertemuan selama 1 bulan. Nah, untuk harganya, jadi buat teman-teman di sini mungkin masih mahasiswa atau pengen switch karir, terus pengen nge-save nih anggarannya gitu, jadi nyari sehemat mungkin, jadi jangan takut buat expert, kita kasih bootcamp menarik, terus lengkap dengan harga yang terjangkau juga ya, jadi harga awalnya itu Rp798.000, tapi khusus malam ini buat teman-teman semua, kita kasih harga di Rp499.000, kayak gitu. Nah, terus apa aja sih yang biasa ditanyakan oleh teman-teman yang pengen gabung di bootcamp-nya nih. Jadi pemula bisa ikut nggak? Bisa banget gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman baru ngerti, tadi ada yang sempat nanya ya, baru ngerti tentang programming dari beberapa bahasa kayak gitu. Nanti teman-teman bisa banget kalau misalnya baru early programmers kayak gitu ya. Jadi nanti bakalan diajarin sama mentornya dengan bahasa yang mudah. Terus ini bisa belajar di mana aja pakai Zoom. Terus kelasnya tuh malam, jadi teman-teman nanti yang pada masih kerja ya, jadi mau upgrade karir itu bisa digabung. Terus nanti di endingnya itu teman-teman bakalan bikin juga website kayak gitu ya. Jadi itu bakalan jadi portofolio dan bisa kalian pakai selamanya ya, jadi sebagai apa namanya kayak contoh dari karya kalian. Nah, terus di grup WhatsApp-nya juga nanti teman-teman bisa nanya kapan aja kalau misalnya teman-teman dapat kesulitan waktu nanti mempraktekin apa namanya materinya. Nah, terus apa namanya? Teman-teman juga nanti bisa berjejaring dan kita bantu untuk berjejaring dengan perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kita gitu ya. Jadi nanti siapa tahu dari bootcamp ini teman-teman bisa menemukan jodoh tempat kerja selanjutnya kayak gitu. Nah, beberapa teman kita yang udah pernah gabung nih sharing tentang bootcamp RefJS nih kayak gimana ya. Jadi teman-teman sharing bahwa bootcamp itu asik ya. Jadi nggak kaku, terus materinya nggak dibikin nggak sulit ya. Ya kalau dibilang sulit ya namanya sulit atau gampang itu kan beda-beda tiap orang ya. Tapi yang penting penyampaiannya itu menyenangkan dan mudah gitu. Terus materinya juga lengkap dan trainernya itu memang pengalaman di bidangnya. Nah, terus sampai bulan April sudah tergabung 2.500 peserta. Pastikan teman-teman semua jadi bagian dari ribuan peserta yang sudah gabung bootcamp expert. Nah, saya pengen sharing sedikit tentang video dari bootcamp-nya expert ya. Di luar kelas ngapain aja sih kita? Nah, kita ada, tentunya karena kita ada grup WhatsApp ya, jadi teman-teman boleh banget feel free untuk bertanya apapun itu mengenai materi React.js ke grup WhatsApp kita, karena lebih baik ditanyakan ke grup WhatsApp kita karena biar bisa belajar sama-sama dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Di React itu kan dia masih kosongan, masih polos. Nah, makanya kita harus install satu-satu apa namanya library apa saja yang kita butuhkan. Jadi ini lebih menghemat biaya. Jadi ada nih suatu framework itu yang tiba-tiba sudah ada banyak sekali instalan library yang belum tentu kita pakai. Dan terima kasih Mas Ayub sudah memberikan materi untuk sesi malam hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya ya mengenai materi React pertama kita pada malam hari ini. Oke, itu tadi ya mungkin sedikit intro tentang seperti apa sih dalamannya dari bootcamp React.js kita. Nah, nanti buat teman-teman yang dari trailer ya, ibaratnya kalau nonton bioskop itu ada trailernya, dari trailernya sudah
sedikit tertarik, nanti bisa nanya-nanya dulu. Nanti saya akan kasih tahu nanya-nanyanya kemana gitu ya. Oke. Nah, jadi khusus buat 8 orang aja nih. Jadi tadi harga kita kan di 499 ya. Nah, khusus buat yang benar-benar tertarik banget gitu ya. Jadi cuman buat 8 ya, cuman buat 8 orang aja. Malam hari ini kita akan berikan kesempatan untuk mendapatkan diskon tambahan 200.000. Bukan nggak gede ya, 200.000 loh. Jadi harganya hampir setengahnya ya, gitu. Untuk diskon tambahan dari 499 menjadi hanya 299 saja, kayak gitu. Dengan caranya seperti apa? Dengan cara mengirimkan pesan React JS ke akun WhatsApp kita di nomor 0896 0330 0675. Saya ulangi ya. Nah, teman-teman bisa langsung WhatsApp ke akun admin kita di nomor 0896 0330 0675. Nah, teman-teman bisa langsung ngetik dulu aja React.js. Jadi nggak usah takut ya teman-teman, nanti mungkin masih ada pertimbangan. Jadi yang penting ketik dulu aja. Yang penting grab dulu aja kesempatan diskonnya. Nanti tanya-tanya dulu boleh kayak gitu. Terus nanti tanya juga soal pembayaran atau gimana, ataupun nanti jadwalnya gimana. Nah, yang penting pastikan teman-teman ini ambil dulu kesempatannya karena hanya 8 orang. Terus nanti setelah sudah pasti dan yakin, teman-teman bisa langsung memastikan untuk mendapatkan seat-nya dan ikut ke pelatihan bootcamp kita selanjutnya. Nah, itu adalah introduction saya untuk bootcamp ya, supaya nanti mungkin teman-teman tidak sia-sia ikut pada malam hari ini, bisa dapat info tentang karir dan roadmap-nya, tapi juga bisa langsung praktekin buat gabung bootcamp-nya dan bisa punya real portfolio React.js-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya sesi Q&A ya buat teman-teman mungkin yang masih belum bertanya. Tadi sudah banyak ya saya catat juga teman-teman rekan-rekan sobat expert yang sudah bertanya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Tapi misalnya masih ada yang ingin bertanya juga bisa ketik juga ya. Jadi pertanyaannya nama underscore pertanyaan. Nah, terus nanti juga teman-teman bisa pantengin untuk link presensinya ya. Gitu. Jadi akan dibagikan oleh panitia. Oke, kita masuk ke sesi Q&A ya, Mas Diki. Sebentar, saya tutup dulu. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Yang pertama ya, Mas Diki dari Mas Aditya. Jadi pertanyaan adalah, bisa disebutkan hal-hal apa saja yang membuat website itu sangat lama untuk loading? Pengalaman saya itu biasanya karena load image dari API dan dengan menggunakan metode lazy load pun masih terbilang lama. Adakah dari pengalaman sedikit untuk masalah load website lebih cepat? Mungkin tipsnya untuk bikin website lebih fast loading ya, Mas. Silahkan Mas Diki. Jadi ini tes yang sering saya alami juga gitu. Sebenarnya kalau mau, jadi ada dua cara sebenarnya sih. Pakai cara yang mahal atau pakai cara yang murah gitu ya. Mungkin kalau di startup itu ya pakai yang cara yang mahal, karena cara yang mahal itu biasanya ya Facebook lah gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi untuk cara yang mahal itu kita bisa pakai CDN sih. Nah, teman-teman nanti bisa pakai kayak AWS, terus ada Alibaba Cloud gitu ya, ataupun juga Google. Aku belum pernah pakai Google, cuman pernahnya AWS, ada Alibaba gitu. Jadi image kita itu di-upload di CDN. Jadi CDN itu kepanjangannya Content Delivery Network gitu ya. Jadi di setiap kayak negara gitu ya atau wilayah ya. Contohnya kalau di ASEAN itu servernya ada di Singapura gitu ya. Jadi kita upload web kita di CDN. Nah, ketika si orang yang akses web kita itu berada di Indonesia, maka dia itu mengaksesnya itu dari CDN Singapura gitu ya, server Singapura. Jadi akan lebih cepat gitu. Selain itu CDN itu dia bisa nge-cache web kita gitu. Jadi yang udah diakses web kita, terus dia pernah akses image kita gitu ya. Nah, ketika kunjungan kedua dan selanjutnya itu nggak manggil ke server lagi gitu. Dia itu kayak di cache gitu loh. Ada di background-nya itu ada cara untuk di cache gitu sih. Nah, itu mungkin pakai cara yang mahal. Sebenarnya kalau pakai cara yang
manual itu yang sering dipakai itu ya mulai dari mengkompres gitu ya, mengkompres ukuran filenya gitu ya. Terus apa namanya, kalau di React itu ada namanya image. Jadi ada apa ya? Kalau HTML kan bisa pakai image gitu ya. Kalau di React itu ada namanya image gitu. Jadi di dalam React itu kayak udah nge-handle gimana caranya si image itu jadi optimize gitu ya, kayak gitu sih. Nah itu juga sering yang saya alami. Jadi kan kalau di Dana kan ada banyak, biasanya ada promo-promo gitu ya. Kan di promo tersebut kan banyak image-nya kan. Nah kita simpan aja di CDN gitu ya. Itu sih biasanya perusahaan-perusahaan juga pakai CDN sih. Nah, oke, mungkin itu ya. Kalau mau tanya-tanya lagi mungkin agak banyak sih sebenarnya sih, lebih ke teknikal. Mungkin bisa ke LinkedIn ataupun yang lain. Well, mungkin itu sih. Semoga menjawab. Oke, begitu ya Mas Aditya, jawabannya dari Mas Diki, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, Oke, terima kasih Mas Diki. mungkin saya langsung sedikit. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Saya mau disclaimer dulu sebelum bacakan pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya ini ada banyak ya, cukup banyak. Jadi mungkin saya tidak akan membacakan semua pertanyaannya. Jadi mohon maaf sebelumnya buat rekan-rekan sobat expert, saya akan memilih pertanyaannya. Tapi jangan kecewa buat rekan-rekan mungkin yang nanti tidak tidak dibacakan pertanyaannya seperti itu. Nanti teman-teman bisa juga langsung bertanya secara langsung ke Mas Diki. Tadi kan sudah saya share ya untuk akun LinkedIn Mas Diki di Diki Arif Wibowo di LinkedIn. Nanti teman-teman bisa share mengenai event ini juga gitu ya di LinkedIn, sambil nanti bisa nanya juga ke Mas Diki. Mungkin semoga disclaimer saya bisa membantu buat teman-teman ya. Nah, saya lanjut untuk membacakan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Karido nih. Karido ingin bertanya, Mas Diki, sebelum kita mempelajari React.js, apa yang harus kita kuasai agar tidak bingung ketika mempelajari React.js? Nah, ini pertanyaan saya juga nih Mas Diki, karena saya juga cukup tertarik nih, pengen switch karir jadi coding. Oke, sebenarnya sebelum ke React.js itu step yang harus dilalui itu kita belajar JavaScript dasar sih. Jadi saya juga ya yang mungkin udah bertahun-tahun gitu ya. Biasanya aku tiap 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali itu aku back to fundamental. Jadi kembali belajar JavaScript dasar gitu ya. Karena sebenarnya ketika pakai React itu ya kebanyakan pakai dasarnya doang gitu. Jarang-jarang kita pakai kayak apa ya, kayak teknik-teknik yang advance lah di React gitu. Sebenarnya jarang sih. Jadi yang pertama pakai belajar JavaScript dasar, pelajari itu. Nah, ketika itu udah oke gitu ya, itu nanti teman-teman nggak cuma React ya, kayak Vue, kayak Angular itu kan banyak banget tuh frameworknya. Itu gampang sih, gampang maksudnya switch dari Vue, dari React ataupun dari React ke Angular itu akan lebih mudah karena udah banyak dasarnya. Jadi seperti itu. Terus ya sebenarnya agak di luar konteks ya, cuman sedikit tips. Jadi kalau belajar apapun dari JavaScript atau React ya kita berkualitas sih. Biasanya kalau di Jogja itu banyak sekali kayak event-event offline dulu ya sebelum pandemi. Sekarang juga udah mulai banyak. Kita gabung ke komunitas gitu ya. Baik offline maupun offline itu banyak sih. Jadi seperti itu, pelajari JS. Terus kalaupun teman-teman udah senior itu ya nanti back to fundamental, balik belajar ke JS dasar. Karena mungkin bagi teman-teman mau melamar di company ataupun startup gitu ya, itu kebanyakan yang ditanyakan juga JavaScript dasar sih. Walaupun yang apply itu senior ya, jadi tetap yang banyak ditanya itu JavaScript dasar. Ya untuk memastikan aja ini orang benar-benar senior apa enggak gitu ya. Itu sih. Jadi pelajari JavaScript dasar, terus nanti kan tadi yang aku kasih itu ada roadmap React-nya gitu ya. Nah, pelajari itu ya secara berkah. Oke, mungkin itu aja sih yang mungkin semoga sudah cukup menjawab ya Kak Rido dari jawabannya Mas Diki. Terima kasih Mas Diki jawabannya. Jadi memang
basically React-nya maaf, JavaScript-nya yang harus dikuasai ya Mas ya. Oke, mungkin ini cukup relate sama pertanyaan yang tadi Mas Rido ya. Mas Rido ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuditun. Pertanyaan adalah mengapa Kak Diki memilih React.js? Apa keuntungannya memakai React.js dibandingin pakai Vue atau Angular? Ini sama nih kayak tadi Mas Diki jawab terakhir. Jadi sebenarnya nggak ada alasan spesifik ya. Jadi kalau di kantor saya itu pakai dua-duanya, pakai Vue ya pakai React gitu. Saya sering switch lah dari Vue ke React gitu. Kenapa memilih React? Mungkin kalau project pribadi ya di luar kantor, saya lebih memilih React gitu. Karena yang pertama dokumentasinya itu jelas, komunitas itu gede, jadi banyak yang maintain gitu lah. Terus yang kedua banyak company yang pakai React gitu. Di company itu banyak yang pakai React gitu. Terus juga kayak sepengalaman saya pakai React itu jarang ada magic-nya gitu. Jadi saya pakai beberapa fitur di React itu ya saya tahu di dalamannya gitu, gampang dipahami gitu loh, dibanding kayak beberapa yang lain gitu ya. Mungkin kayak Angular aku jarang pakai, nah makanya yang sering dipakai ya React sih. Jadi itu. Cuman alasan lebih masuk akalnya ya karena di perusahaan pakainya React gitu aja sih. Jadi kalau teman-teman mau switch karir ya cari aja yang banyak dibutuhkan oleh company sih. Itu yang dipelajari. Karena React yang banyak yang dipakai ya pelajari aja React gitu. Oke, berarti simpelnya memang sesuai kebutuhan ya Kak. Jadi kan memang saat ini namanya kita kerja ataupun jualan, pastinya tentunya ngelihat demand-nya ya. Betul. Ya, oke, mungkin semoga ini sudah menjawab ya dari pertanyaan kayak gitu. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin ini teknis banget ya, Kak Diki. Jadi ada pertanyaan dari Kak Subiantoro. Pertanyaannya adalah saat terbaik apa kita pakai use memo dan use callback dan contohnya gimana? Use callback sama use memo ya. Oke, kalau sebenarnya dua ini jarang dipakai sih. Jarang aku pakai, cuman saya ingatku dulu pernah baca itu use memo itu dipakai ketika si komponen filenya itu ditampilkan ketika si proof atau state itu berubah gitu. Singkatnya seperti itu kalau nggak salah gitu ya. Kalau yang use callback kurang tahu juga sih kalau use callback karena jarang memakai juga mungkin ya. Nah, mungkin kalau mau diskusi bolehlah di LinkedIn gitu ya. Karena sebagai programmer itu sebenarnya nggak ngafalin sih, jadi kita belajar sesuai kebutuhan itu sih. Jadi kasuistik ya Kak Diki ya. Iya. Ya, jadi menarik nih. Jadi nanti untuk pertanyaan Kak Subiantoro ya, nanti bisa sekalian berkoneksi nanti mungkin sama Kak Diki. Jadi jangan lupa untuk di follow LinkedIn-nya Expert sama LinkedIn-nya Kak Diki Arif Wibowo. Terus nanti bisa untuk chatting ataupun saling bertanya via kolom komentar seperti itu ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya lagi, sama nih dari kayak itu juga ya. Mohon maaf, boleh ceritakan pengalaman stuck yang paling diingat dan bagaimana solusinya? Mungkin ya sharing experience mungkin ya Kak. Oke. Sebenarnya untuk kesulitan itu ya, secara teknikal itu ya sering namanya kesulitan gitu ya. Cuman sebenarnya kalau aku kerja sepengalaman itu di startup itu di big tech company itu bukan cara codingnya yang susah gitu ya, tapi lebih ke kita sebagai software engineer itu perlu paham flow bisnisnya gitu. Jadi kita mau bikin fitur apa tuh kita harus tahu historinya, kenapa dibuat, terus bagaimana flow-nya gitu. Itu yang biasanya sulit sih. Bukan itu lebih ke teknikalnya itu, bukan codingnya itu. Kalau coding gampang sih, tanya ke teman, tanya ke Stack Overflow itu pasti kebanyakan dapat jawabannya gitu. Jadi kalau pengalaman saya itu lebih ke
flow bisnisnya kalau di saya kerja gitu, harus memahami karena banyak banget gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kesulitan yang kedua kayak ya kalau awal-awal kan mungkin apa namanya kesalahanku dulu nggak ke CS dasar, tapi langsung aja ngejam ke React View gitu. Jadi mungkin aku bisa coding pakai React View gitu. Cuman jadi nggak tahu kayak behind the skin-nya gitu. Gimana si React ini cara kerja itu bagaimana gitu. Dan itu aku nggak tahu. Itu karena kenapa? Karena belajar CS dasar gitu ya. Belajar CS dasar sehingga ya cuma pakai aja gitu. Cuma ketika udah tahu cara kerjanya itu malah lebih enak gitu. Jadi kita tahu kapan yang ini harus digunakan, yang kapan yang fitur ini nggak harus dipakai gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak Dike. Jadi menarik banget ya jawabannya dan apa namanya sharing experience-nya gitu. Jadi memang terkait yang bisnis itu juga saya juga ngalamin ya. Jadi memang apa namanya kita harus paham betul berkaitan dengan pembuatan fitur, model bisnisnya seperti apa. Oke, terakhir itu adalah sesi pertanyaan terakhir dari kita. Jadi habis ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ke akun LinkedIn-nya Mas Diki. Nah, saya izin untuk apa namanya sebelum kita foto bareng ya, saya izin untuk ingetin teman-teman semua lagi ini untuk apa namanya Oke, untuk promo kita pada malam hari ini ya masih ada diskon tambahan 2.000 sehingga untuk 8 orang peserta. Jadi jangan lupa yang tertarik dan semakin tertarik lagi habis sesi Q&A tadi ya, itu untuk memantapkan dirinya untuk join ke webinar ke bootcamp kita React.js bisa langsung chat React.js dan kirimkan ke admin kita di nomor 0896 0330 0675 karena hanya ada kesempatan untuk 8 orang saja. Jadi nanti sisanya kalau misalnya acara sudah habis kita kembalikan lagi harganya di pas 11 seperti itu teman-teman semua. Oke, buat teman-teman semua yang sudah pakai background-nya ini sudah ganteng-ganteng semua ya. Jadi kita pengen sesi foto bareng. Saya pengen ngajak teman-teman semua untuk sesi foto bareng. Jadi bisa on cam semua mungkin ya. Terakhir saya juga pengen minta dari Mas apa namanya? Dari Mas Diki mungkin closing statement-nya Mas. Jadi apa namanya? Bagaimana nih buat teman-teman semua supaya pesannya bisa makin mantap apa namanya baik nanti memantapkan diri buat belajar FBS maupun nantinya ke depan kalau sudah jadi seorang pro developer itu seperti apa? Mungkin bisa di-share Mas. Ya oke. Jadi kita tahu kan sebenarnya sekarang itu lagi tech pinter gitu ya. Cuman sebenarnya yang aku lihat itu sekarang tetap banyak yang pakai yang minta front end gitu. Jadi teman-teman pelajarilah React.js gitu. Karena ya kedepannya apa ya software engineer itu kayaknya bakal tetap dipakai gitu ya dan tetap banyak permintaannya gitu ya. Jadi ya nggak salah juga kalau teman mau karir ke FA gitu ya. Saya kira itu sih. Dan kalau mau belajar ya berkomunitas ataupun juga cara yang lebih cepat itu ya mungkin belajar bareng di bootcamp ya sama expert ID gitu. Mungkin itu sih. Oke, belajar di bootcamp ini juga salah satu cara untuk berkomunitas ya, karena nanti teman-teman juga kalau misalnya ikutan bootcamp expert, itu nanti bisa join ke grup dan nanti bisa saling bertanya satu sama lain yang lagi praktekin bootcampnya, terus juga nanti bisa nanya juga langsung ke mentornya kayak gitu. Nah, saya sebagai moderator berterima kasih sekali atas semua materi dan sharing pengalamannya ya dari Mas Diki. Ini keren banget Mas, jujur. Jadi apa namanya tadi semua dijelasin semua yang teknisnya ya, jadi saya yang tadi belum ngerti apa-apa tentang React.js jadi kayak oh ternyata seperti ini ya, jadi sudut pandang apa namanya pemrograman front end itu apa namanya buat teman-teman semua juga nih peserta yang sudah mendengarkan Dawa sampai akhir boleh dong ngasih reaction ya. Jadi di bawah ini samping bagian layar kan ada tombol reaction ya, nah bisa kasih tombol reaction apa namanya menurut teman-teman seperti apa nih materi kita pada hari ini, bisa kasih jempol, love, ataupun
tepuk tangan atau apa kayak gitu ya. Jadi kita apa namanya, sambil menunggu semuanya on cam, kita mau foto bareng ya. Oke, semuanya sudah on cam. Oke, semuanya sudah on cam. Kalau misalnya sudah on cam, saya mau ajak teman-teman untuk foto bareng. Saya minta bantuannya untuk operator ya. Jadi di sini nanti saya akan buka galeri, terus kita akan sama-sama menghitung 1, 2, 3, terus pasang pose paling keren dari teman-teman semua ya. Oke, senyumnya jangan lupa, senyum like boy. Senyum like boy ya. Tapi kan sabun. Oke, silakan semuanya pasang senyum gantengnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah, saya jujur ya apresiasi sekali buat atensi dan perhatiannya dari teman-teman semua. Jujur ini saya jadi moderator beberapa kali. Ini salah satu yang antusias banget. Jadi yang pas sesi foto-fotonya banyak yang buka kamera, banyak nanya, terus juga apresiatif sekali. Semoga teman-teman yang ada di sini bisa menangkap semua yang di-share sama Mas Diki, terus juga nanti misalnya benar-benar bisa memantapkan diri untuk join ke bootcamp dan pengen belajar lebih jauh, teman-teman sudah bisa memantapkan diri buat jadi front end developer yang terbaik. Oke, dari saya Yadi mewakili Expert, berterima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mas Diki sekali lagi buat ilmu dan pengalamannya. Terima kasih buat rekan-rekan, terima kasih buat panitia yang sudah bikin event pada malam hari ini. Mari kita beristirahat. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini berbuahkan berkah yang baik. Seperti itu. Sampai jumpa rekan-rekan semua. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, nama budaya. Dadah.